Kita sering lihat judul seperti Indonesia ambang bangkrut atau defisit anggaran melebihi target. Bayangkan dengar itu setiap pagi sambil minum kopi. Tentu bikin khawatir. Tapi sebelum kita panik, mari kita tanya, apa sebenarnya maksud bangkrut itu? Dan apakah kondisi kita sekarang benar-benar seperti itu? Defisit anggaran artinya belanja negara lebih besar dari penerimaan, seperti gaji yang tidak cukup untuk bayar semua tagihan bulanan. Tentu ini bukan kondisi ideal. Tapi apakah itu langsung berarti finansial kita hancur? Tidak perlu. Banyak rumah tangga pernah mengalami ini tanpa harus jual rumah atau takut makan. Utang negara yang naik tahun demi tahun, belanja rutinitas yang terus besar, dan penerimaan pajak yang naik pelan. Ketiganya bersama-sama bikin bayangan seperti utang kartu kredit yang tidak pernah lunas. Bayangkan setiap bulan hanya cukup bayar bunga, pokoknya tetap sama atau bahkan naik. Itu memang mengerikan jika dilihat dari sudut itu saja. Bayangkan kamu punya utang rumah tangga sebesar 40 juta, sementara pendapatan tahunan kamu 100 juta. Utangnya 40% dari pendapatan tahunan. Ini masih bisa dikelola asalkan kamu tetap punya pekerjaan dan tidak menambah utang untuk belanja rutin. Sekarang kalikan itu dengan ribuan kali, itu mirip kondisi keuangan kita sekarang. Tidak. Utang 40% dari pendapatan tahunan belum berarti aman sepenuhnya. Kalau kamu terus pinjam untuk belanja bulanan seperti beli beras atau listrik, suatu hari nanti kamu akan kesulitan. Itu bukan karena utang besar, tapi karena pinjaman tidak dipakai untuk sesuatu yang menghasilkan pendapatan kembali. Itu inti masalahnya. Fakta menarik, mayoritas penonton video ini sebenarnya belum subscribe dan like. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru, luangkan 1 detik untuk klik like dan subscribe. Dukungan kecilmu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan kami semakin semangat menyajikan insight finansial menarik selanjutnya. Nah, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Negara bangkrut bukan karena utangnya besar atau defisitnya tinggi. Bangkrut itu terjadi ketika negara tidak bisa lagi membayar bunga utangnya, tidak bisa memajak pajak lagi, dan tidak bisa mencetak uang tanpa menyebabkan hiperinflasi. Itu kondisi ekstrim. Seperti keluarga yang sudah habis tabungan, tidak punya pekerjaan, dan tidak ada yang mau pinjamin lagi. Sekarang lihat angkanya. Utang negara Indonesia sekitar 40% dari PIB. Artinya untuk setiap 100 juta rupiah produksi ekonomi kita, utangnya 40 juta. Ini masih jauh di bawah ambang bahaya yang sering dipakai peringatan dini, yaitu 60% PIB. Lebih dari itu baru perlu waspada sungguh-sungguh. Tapi utang itu hanya satu sisi. Kita juga perlu lihat penerimaan negara. Pajak negara Indonesia tetap tumbuh setiap tahun, sekitar 5 hingga 7%. Ini bukan penurunan, ini pertumbuhan yang konsisten meski tidak cepat. Ya, belanja negara memang lebih besar dari penerimaan. Itu namanya defisit. Tapi defisit itu tidak sama dengan bangkrut. Seperti keluarga yang bulanan kelebihan belanja 10% dari gaji, masih bisa ditutupi dengan tabungan atau pinjaman kecil. Fakta menarik, mayoritas penonton video ini sebenarnya belum subscribe dan like. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru, luangkan 1 detik untuk klik like dan subscribe. Dukungan kecilmu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan kami semakin semangat menyajikan insight finansial menarik selanjutnya. Nah, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Kita kembali ke intinya. Utang negara hanya berisiko jika rasio utang terhadap PIB mulai mendekati atau melebihi 60%, dan terus naik tanpa peningkatan penerimaan yang sebanding. Itu ambang waspada, bukan ambang bangkrut. Berbeda dengan 1998, kini cadangan devisa Indonesia lebih dari 140 miliar dolar AS, cukup untuk membayar impor selama lebih dari 6 bulan. Utang luar negeri juga kecil, hanya sekitar 30% dari total utang negara. Salah satu perbedaan besar dengan krisis 1998 adalah struktur ekonomi kita sekarang lebih beragam. Tidak lagi bergantung pada 1 atau 2 sektor ekspor. Impor kita juga lebih terjangkau karena cadangan devisa yang cukup. Tidak artinya kita bisa tenang total. Risiko yang perlu dipantau, biaya utang yang naik karena suku bunga global, belanja tak produktif yang menumpuk, dan tekanan inflasi yang menyubit daya beli masyarakat. Ini bukan ancaman bangkrut, tapi tekanan yang perlu dikelola. Ini mirip dengan keluarga yang masih punya gaji tetap, tapi mulai merasa berat karena listrik, makanan, dan transportasi naik harga. Masih bisa tahan, tapi perlu mulai mengurangi kebiasaan belanja yang tidak penting dan menambah tabungan untuk cadangan. Media suka menggunakan kata
bangkrut, atau krisis. Karena itu membuat kita berhenti scroll dan membaca. Ini bukan karena kondisi sudah kritis, tapi karena emosi lebih mudah membuat kita fokus. Judul seperti ini tidak selalu salah sepenuhnya, tapi seringkali mengabarkan gejala sebagai akhir dunia. Kita perlu belajar membaca di antara baris, bukan hanya judul yang mencolok. Bayangkan dua judul tentang angka yang sama, utang naik 5% tahun ini, terdengar biasa. Tapi, utang naik secepat sejak krisis 1998, membuat kita panik, meski angka aktualnya justru masih aman. Ini adalah framing, fakta yang sama disajikan untuk memicu reaksi emosional berbeda. Kita tidak harus membiarkan judul mengendalikan perasaan kita tanpa memeriksa konteksnya. Otak kita lebih sensitif terhadap berita buruk daripada baik. Ini adalah bias alami yang disebut negativity bias. Dari segi evolusi, mengancam lebih penting daripada menguntungkan, jadi kita ingat ancaman lebih lama. Di era media digital, hal ini dimanfaatkan, konten yang menakutkan mendapatkan lebih banyak klik, sehingga dibuat lebih sering. Ini bukan konspirasi, tapi aliran kerja sistem yang kita tidak sadari. Fakta menarik, mayoritas penonton video ini sebenarnya belum subscribe dan like. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru tentang bagaimana kita membaca berita ekonomi, luangkan 1 detik untuk klik like dan subscribe. Dukungan kecilmu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan kami semakin semangat menyajikan insight finansial menarik selanjutnya. Nah, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Kapan sebenarnya suatu negara dikatakan bangkrut? Negara dikatakan bangkrut ketika tidak mampu lagi membayar utangnya saat jatuh tempo, bukan karena defisit atau utang yang tinggi. Ini seperti orang yang masih punya gaji setiap bulan, tapi uangnya tidak cukup untuk membayar cicilan rumah dan listrik. Utang bisa tinggi, tapi jika masih bisa dibayar dari penerimaan pajak dan sumber lain, negara belum bangkrut. Ini penting agar kita tidak salah tangkap gejala sebagai akhir jalan. Utang negara Indonesia saat ini sekitar 40% dari PIB. Ini masih jauh di bawah ambang batas 60% yang sering digunakan oleh lembaga internasional sebagai peringatan dini untuk ekonomi berkembang. Di atas 60%, risiko ketidakmampuan membayar mulai meningkat secara signifikan. Di 40%, kita masih memiliki ruang fiskal, artinya kita masih bisa meminjam jika diperlukan tanpa langsung masuk zona berisiko tinggi. Meski pertumbuhan lambat, penerimaan pajak negara Indonesia tetap naik 5 hingga 7% per tahun. Ini menunjukkan bahwa basis ekonomi masih aktif dan bisa menghasilkan sumber pembayaran utang. Pertumbuhan ini tidak secepat belanja, tapi cukup untuk menjaga rasio utang terhadap PIB tidak melonjak tajam. Asalkan penerimaan tidak menurun, utang bisa dikelola seiring waktu tanpa perlu krisis likuiditas. Saat krisis 1998, utang luar negeri Indonesia melebihi 60% dari PIB dan cadangan devisa hampir habis. Sekarang, utang luar negeri kita kecil dan cadangan devisa cukup untuk membayar impor selama beberapa bulan. Struktur ekonomi juga lebih beragam, tidak lagi hanya andalkan ekspor minyak. Ini berarti risiko bangkrut seperti 1998 sangat kecil, meski tekanan fiskal masih ada dan perlu dikelola. Utang negara Indonesia saat ini sekitar 40% dari PIB. Angka ini masih jauh di bawah ambang batas 60% yang sering dipakai sebagai peringatan dini oleh lembaga internasional. Ini berarti kita masih memiliki ruang fiskal sebelum masuk zona berisiko tinggi. Tentu saja, angka ini tidak boleh kita biarkan terus naik tanpa kontrol. Dengan utang pada level 40% PIB, kita masih memiliki sekitar 20 poin lagi sebelum mencapai ambang 60%. Ini bukan alasan untuk berhenti waspada, tapi cukup untuk menenangkan pikiran bahwa kita tidak berada di tepi jurang fiskal seperti yang disuguhkan beberapa judul berita. Waspada berarti memantau, bukan panik. Salah satu masalah bukan hanya sebesar utang, tapi juga untuk apa utang itu dipakai. Jika pinjaman digunakan untuk belanja konsumsi seperti subsidi bahan bakar yang tidak terjangkau atau aparat yang berlebihan, maka utang itu menjadi beban di masa depan. Utang untuk investasi seperti jalan atau pembangkit listrik berbeda dengan utang untuk menutup defisit rutin. Fakta menarik, mayoritas penonton video ini sebenarnya belum subscribe dan like. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru tentang kondisi keuangan negara tanpa panik atau sombong, luangkan 1 detik untuk klik like dan subscribe. Dukungan kecilmu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan kami semakin semangat menyajikan insight finansial menarik selanjutnya. Nah, mari kita lanjut ke poin berikutnya. Meski bangkrut masih jauh, ada 2 risiko yang perlu kita pantau, inflasi yang makin memakan nilai rupiah, dan biaya bunga utang yang naik karena suku bunga global. Kedua hal ini bisa membuat anggaran lebih ketat meski utang nominalnya belum berbahaya.
Ini seperti rumah tangga yang masih bisa bayar cicilan, tapi mulai kesulitan karena harga naik dan gaji tidak naik seimbang. Selain inflasi dan biaya utang, ada risiko struktur belanja yang tak produktif. Jika negara terus pinjam untuk membiayai defisit struktural, yaitu belanja rutin yang lebih besar dari penerimaan rutin, maka utang akan terus menumpuk tanpa menambah kemampuan ekonomi menghasilkan pendapatan. Ini tak berarti harus berhenti belanja, tapi harus lebih memilih mana yang perlu dan mana yang bisa ditahan. Ini sama seperti keluarga yang pinjam untuk membeli sepatu merek atau gadget terbaru, bukan untuk usaha atau pendidikan. Utang itu mungkin terasa ringan saat ini, tapi ketika harus dibayar kembali, tidak ada hasil yang bisa dijadikan sumber pendapatan. Jadi utang untuk konsumsi, bukan produktif, justru menambah beban tanpa tambahan kemampuan bayar. Kita sering lihat judul berita seperti, Indonesia ambang bangkrut, atau, utang negara melebihi batas aman. Judul seperti itu memicu rasa takut karena menggambarkan krisis parah, padahal kenyataannya lebih kompleks. Media butuh perhatian, dan kata seperti, bangkrut, sangat efektif untuk itu. Tapi kita perlu membedakan antara dramatisasi dan kondisi sebenarnya agar tidak tertipu oleh framing yang sengaja dibuat mengerikan. Algoritma media sosial dan portal cenderung mempromosikan konten yang memicu emosi kuat, seperti takut atau marah. Itu mengapa kita lebih sering melihat berita tentang krisis daripada stabilitas. Tidak semua berita salah, tapi kita perlu sadar bahwa yang naik ke permukaan seringkali yang paling ekstrim, bukan yang paling representatif. Ini bukan teori konspirasi, tapi cara kerja ekonomi perhatian di era digital. Perbedaan besar antara reaksi emosional kita terhadap berita dan kondisi ekonomi nyata. Kita bisa merasa cemas karena judul mengerikan, sementara data makro seperti pertumbuhan PIB, inflasi, dan cadangan devisa tetap dalam kisaran yang dapat dikelola. Emosi valid, tapi tidak boleh jadi satu-satunya acuan untuk membuat keputusan finansial, baik pribadi maupun nasional. Kita perlu melihat di balik judul. Salah satu ukuran utama untuk melihat kemampuan negara membayar utang adalah rasio utang terhadap PIB. Di Indonesia, rasio ini berada di angka sekitar 40%. Artinya, untuk setiap Rp100 nilai produksi nasional, utang negara adalah Rp40. Ini masih jauh di bawah ambang bahaya yang sering dipakai peringatan dini, yaitu 60%. Angka ini tidak menunjukkan krisis likuiditas yang mendesak. Dengan utang di 40% PIB, Indonesia masih memiliki ruang fiskal sebelum mencapai level yang dianggap berisiko oleh lembaga internasional. Tapi ini bukan alasan untuk melanggar disiplin. Ruang itu ada untuk digunakan ketika benar-benar diperlukan, seperti dalam penanganan bencana atau resesi dalam, bukan untuk membiayai belanja rutin yang tak produktif. Disiplinnya tetap diperlukan agar ruang ini tidak habis sebelum datang waktu yang sebenarnya membutuhkannya. Sisi penerimaan juga penting. Penerimaan pajak negara Indonesia terus tumbuh sekitar 5-7% per tahun. Pertumbuhan ini tidak secepat belanja, tapi menunjukkan bahwa basis ekonomi masih aktif dan mampu menghasilkan sumber daya. Ini membuktikan bahwa negara tidak hanya mengandalkan pinjaman, tetapi masih memiliki kemampuan mandiri untuk mencukupi bagian kebutuhannya melalui sistem perpajakan yang berjalan. Beberapa orang membandingkan sekarang dengan 1998, tapi kondisi saat ini jauh lebih stabil. Cadangan devisa kita sekarang berada di level yang cukup untuk mencukupi impor bulan berhari, jauh di atas ambang kritis tahun lalu. Utang luar negeri juga kecil relatif terhadap PIB, dan struktur perbankan lebih resilient. Ini bukan berarti tidak ada risiko, tapi kita tidak lagi dalam posisi rentan seperti sebelum reformasi. Jadi, Indonesia tidak bangkrut. Tapi ini juga bukan alasan untuk lengah. Tekanan fiskal nyata dari belanja yang terus naik sementara penerimaan masih mencoba untuk mengikuti. Yang kita butuhkan adalah waspada, bukan panik. Waspada means we monitor, we evaluate, we prepare, not that we scream because of a scary headline. Ini adalah titik di mana kita harus mulai membicarakan solusi yang realistis, bukan hanya menyalahkan atau menanggah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah meningkatkan efisiensi belanja negara. Artinya, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil maksimal, bukan hanya mengurangi belanja secara garis besar. Ini seperti keluarga yang membeli bahan makanan berdasarkan kebutuhan dan harga, bukan sekadar membeli yang termahal karena bisa. Langkah berikutnya adalah memperluas basis pajak dengan cara yang adil, bukan dengan menaikkan tarif bagi yang sudah membayar. Artinya, menginvasi sektor yang sebelumnya tidak atau kurang terkena pajak, seperti perdagangan informal yang sudah besar, dengan pendekatan edukasi dan fasilitas, bukan paksaan.
Yang terakhir dan sama pentingnya adalah menghindari penggunaan pinjaman negara untuk membiayai defisit yang berulang dan struktural. Pinjaman sebaiknya dipakai untuk investasi yang menghasilkan return di masa depan, seperti infrastruktur produktif, bukan untuk menutup belanja rutin yang tidak berdaya produksi. Kita bisa belajar dari kondisi negara ini untuk keuangan pribadi. Sama seperti negara, kita juga harus menghindari utang untuk gaya hidup yang tidak menghasilkan pendapatan. Lebih baik fokus pada membangun cadangan dan memastikan pendapatan rutinitas lebih besar dari belanja rutin, bukan mengandalkan pinjaman untuk mengisi selisih setiap bulan. Jadi inti dari judul video ini adalah, Indonesia tidak bangkrut. Tapi kita tidak boleh lengah. Tekanan fiskal ada, dan butuh disiplin dalam mengelola uang. Bukan drama, bukan panik, tapi konsistensi dalam keputusan yang baik, setiap hari. Mulai dari sekarang, perhatikan aliran uang kita sendiri seperti kita ingin negara lakukan, dengan disiplin, bukan drama. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini membuka pikiran Anda, tekan like dan sebarkan agar orang lain juga tidak mudah terpengaruh oleh berita yang hanya sekadar menakutkan.